Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Abdullah, ingin membahas mengenai evolusi teori organisasi. Tugas mata kuliah teori organisasi dengan nama dosen Ibu Ainun Nazriyah, SPD, MSI. Nama saya Muhammad Hafiz Abdullah dengan NIM 22360210034, kelas extension Sabtu, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krishna Dwipayana. Dalam presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan evolusi teori organisasi. Teori organisasi menurut bahasa adalah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Ada juga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian, orang dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Teori organisasi dari John D. Millet 1954. Organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Dan ada juga dari Dwight Waldo tahun 1956. Organisasi adalah suatu struktur dari kewenangan dan hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ada tingkat kepastian struktur, organisasi formal, organisasi informal, keterlibatan emosi, organisasi primer, organisasi sekunder. Tujuannya ada organisasi pengabdian, organisasi ekonomi, organisasi keagamaan, organisasi pertahanan, negara, dan sosial. Kebutuhan sosial ada organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi integratif, dan organisasi pemeliharaan. Teori organisasi dari Stephen P. Robbins, Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi, tahun 1994. Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Jones tahun 1994 merupakan studi tentang bagaimana organisasi melaksanakan fungsi dan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya maupun masyarakat di mana organisasi itu beroperasi. Teori organisasi meliputi struktur, budaya, dan desain organisasi. Organisasi vs manajemen. Manajemen itu artinya PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Sedangkan organisasi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dan manfaat organisasi. Mengatasi terbatasnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai wadah memanfaatkan dan teknologi secara bersama. Wadah mengembangkan potensi dan berprestasi. Wadah mendapatkan penghargaan. Wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan. Wadah mencari keuntungan bersama. Wadah memperluas pergaulan. Dan wadah untuk mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Dimensi dalam struktur organisasi. Dimensi dalam struktur organisasi ini ada beberapa. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rentang kendali atau span of control. Delegasi atau pelimpahan wewenang. Pertimbangan lainnya adalah sentralisasi, formalitas, dan kompleksitas. Pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan di sini yang dimaksud adalah profesional dan proporsional. Adanya job description yang jelas.
Departementalisasi adalah penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok kegiatan kerja agar kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Pengelompokan berdasarkan fungsi, wilayah, produk atau jasa, waktu atau proyek. Rentang kendali. Rentang kendali ini ada beberapa yang dimaksud, itu merupakan jumlah bawahan yang dikendalikan oleh atasannya. Prinsipnya, semakin besar jumlah yang diawasi, semakin sulit bagi atasan untuk mengawasi. Filenya maksimal 30 orang dapat diawasi oleh pengawas, kepala pengawas maksimal 4 orang pengawas, dan Ian Hamilton atau militer, 1 pimpinan 6 bawahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang. Tujuan pelimpahan wewenang itu adalah 1, agar bawahan memiliki peluang berprestasi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi bawahan. Yang keempat adalah kaderisasi. Jenis struktur organisasi. Di sini jenis struktur organisasi ada 6. Yang pertama, SO garis atau Line Authority Structure. Yang kedua adalah SO garis atau staff. Yang ketiga fungsional. Keempat divisional. Yang kelima komite atau panitia. Yang keenam adalah matriks. Selanjutnya adalah determinan penyebab struktur. Itu ada 5. Yang pertama strategi, ukuran organisasi, teknologi, lingkungan, dan pengendalian kekuasaan. Ya, sekian dari saya, Muhammad Awis Abdullah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.